Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan bahas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah kita akan diskusikan terkait dengan teori pengambilan sumber daya alam yang secara optimal itu seperti apa. Yang kedua, keadaan tingkat harga sumber daya. Yang ketiga, terkait dengan pola perkembangan produksi. Yang keempat, terkait dengan pengaruh persediaan sumber daya alam. Yang kelima, terkait dengan pengelolaan di bawah pengawasan seorang perencana. Berikutnya, pengelolaan dalam persaingan sempurna dan pengelolaan sumber daya alam oleh seorang monopolis. Yang berikutnya adalah terkait dengan ketidakpastian dan eksplorasi. Dan yang terakhir kita akan diskusikan terkait dengan masalah distribusi dan keadilan. Cukup banyak materi kita pada hari ini. Sebagai pendahuluan, ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Apakah penggunaan BBM, listrik, dan sumber daya alam tidak terbaharui tersebut terlalu rakus sehingga harganya menjadi sangat mahal? Atau apakah kebalikannya? Ya, bisa jadi malah belum optimal, tetapi selama ini memang untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui relatif harganya sangat mahal. Apakah ini disebabkan oleh penggunaan yang berlebihan oleh kita, terlalu rakus, terlalu tamak sehingga harganya menjadi mahal, atau seperti apa? Nah, pedoman apa yang seharusnya dipakai sebenarnya agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu semaksimal mungkin dipandang dari sudut masyarakat atau perspektif masyarakat atau social welfare. Ini acuannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebenarnya pedoman apa yang harusnya dipakai dalam penggunaan itu dalam memanfaatkan sumber daya alam, tapi dari perspektif sudut pandang masyarakat atau social welfare. Nah, kita bahas topik yang pertama terkait dengan pengambilan sumber daya secara optimal. Ini ada perbedaannya terkait dengan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perbedaan itu semata-mata terletak pada jumlah sumber daya alam yang terbatas dan sifatnya yang tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Jadi perbedaan sudut pandang tadi ya terkait bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang optimal ini sebetulnya dilandasi oleh jumlah sumber daya alam yang terbatas dan sifatnya tidak dapat diperbaharui ini. Jadi ini jadi permasalahan. Nah, hal ini berarti bahwa pengambilan dan pengkonsumsian barang sumber daya alam saat ini akan berakibat pada tidak tersedianya barang yang tersebut di kemudian hari. Ya, jadi karena ekspektasi ke depan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan habis, maka keputusan pengambilan dan pengkonsumsian barang sumber daya alam tersebut ini berakibat pada tersedianya barang tersebut di kemudian hari. Dengan kata lain, akan ada biaya alternatif atau opportunity cost yang berupa hilangnya nilai sumber daya alam yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya alternatif ini harus diperhitungkan dalam menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya alam tersebut sepanjang waktu. Mudahnya adalah untuk memahami hal ini, opportunity cost itu muncul akibat adanya kondisi di mana sumber daya alam ini sifatnya terbatas. Pilihannya ada dua, digunakan saat ini atau digunakan di masa yang akan datang. Nah, ini maka muncul biaya alternatif atau opportunity cost. Syarat yang berlaku pada produksi setiap barang yang berada dalam pasar persaingan sempurna ini ya untuk memahami teori pengambilan sumber daya alam secara optimal. Syaratnya kita ingat lagi, balik lagi ke pasar terkait dengan mikroekonomi. Kalau syarat untuk pengambilan sumber daya alam yang sempurna di pasar persaingan sempurna tersebut ini akan mencapai tingkat efisiensi yang optimum atau laba maksimum. Ini terjadi ketika harganya sama dengan marginal cost-nya. Harganya sama dengan tambahan biaya akibat adanya
tambahan output yang dihasilkan. Nah, untuk barang sumber daya alam karena memiliki biaya alternatif, maka syarat umum itu harus diubah sebagai berikut. Ya, dimana efisiensi optimum akan dicapai apabila harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif, atau P sama dengan marginal cost plus alpha. Alfanya ini adalah biaya alternatif. Ya, dimana P-nya adalah harga barang sumber daya, sedangkan alfanya adalah biaya alternatif. Ini rumusan sederhana ketika kita mau mencari atau menemukan bagaimana pengambilan sumber daya alam yang secara optimal di pasar persaingan sempurna. Jadi harga sama dengan marginal cost plus alfanya. Alfanya adalah biaya alternatifnya atau opportunity cost-nya. Syarat yang kedua dari pengambilan sumber daya alam secara optimal menyangkut tingkah laku dari biaya alternatif atau royalti itu sepanjang waktu. Ya, perilakunya yaitu bahwa royalti atau biaya alternatif itu harus selalu meningkat sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, bila royalti itu dinyatakan pada harga sekarang atau present value, maka ia tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini disebut dengan sufficient condition. Ya, ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah kita memasukkan unsur opportunity cost tadi atau biaya alternatif, di mana harganya sama dengan marginal cost plus biaya alternatif. Dan syarat yang kedua adalah menyangkut tingkah laku dari biaya alternatif atau royalti itu sepanjang waktu. Dan ini dikaitkan dengan tingkat suku bunga, tingkat diskonto. Ya, ini yang disebut dengan kondisi sufficient. Jadi ada 3 kata kunci dalam teori pengambilan sumber daya alam. Kalau kita menggunakan teori di pasar persaingan sempurna, awalnya adalah harga sama dengan marginal cost atau P sama dengan mc. Berikutnya adalah ketika kita bicara sumber daya alam, karena ada opportunity cost tadi yang menggunakan sumber daya alam saat ini atau di masa yang akan datang, karena jumlahnya terbatas, maka syaratnya adalah P sama dengan marginal cost sama dengan biaya alternatif atau opportunity cost. Nah, kita juga perlu mengamati perilakunya atau tingkah laku dari biaya alternatif tadi. Nah, ini dikatakan biaya alternatif itu harus selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ya, maka ini mendekati atau menggunakan teori present value, maka ini mendekati adalah tingkat suku bunga atau tingkat diskonto. Ya, karena semakin lama waktu yang ditempuh, biasanya tingkat suku bunga akan semakin meningkat. Ini yang disebut dengan kondisi sufficient. Berikutnya, topik yang kedua kita diskusikan terkait dengan keadaan tingkat harga sumber daya. Sesungguhnya yang lebih menarik perhatian adalah pola perubahan harga barang sumber daya alam dan produksinya, bukan pola perubahan royaltinya atau bukan pola terkait dengan biaya alternatifnya. Nah, kita telah melihat pola perubahan royalti agar tercapai pengambilan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat sosial bersih atau not social welfare yang optimum, yaitu royalti harus meningkat dengan laju sebesar tingkat bunga. Nah, karena royalti merupakan perbedaan antara tingkat harga yang konsumen bersedia membayar dan biaya produksi, maka harga akan terus meningkat dengan laju setinggi tingkat bunganya. Tapi harga barang sumber daya alam ini tidak mungkin akan naik tanpa batas, karena akan muncul barang-barang pengganti yang relatif lebih murah harganya. Jadi pasti akan ada batas harga yang ditunjukkan oleh harga barang-barang substitusi tersebut. Jadi kalau kita lihat ya, kalau P itu adalah marginal cost plus biaya alternatif atau biaya royalti. Notabene itu kalau kita amati perilakunya seperti tingkat suku bunga, maka yang terjadi adalah biaya kalau kita mengatakan biaya alternatif tadi ini merupakan perbedaan tingkat harga yang konsumen harus bayar dengan biaya produksinya. P means marginal cost-nya. Maka relatif harga akan terus meningkat dengan laju tingkat bunga tadi. Karena kita pada prinsip yang pertama di teori pengambilan sumber daya alam yang optimum tadi, biaya alternatif itu perilakunya akan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Maka harga akan mengikuti selalu meningkat juga. Tapi apakah betul seperti itu? Nah, ini dia mengatakan bahwa sebenarnya perilaku harga untuk sumber daya alam itu tidak dalam artian tidak akan selalu meningkat terus-menerus, ada batasnya. Nah,
Maka kenapa kok bisa ada batasnya? Karena seiring waktu akan muncul barang-barang substitusinya dengan harga yang relatif lebih murah. Contohnya adalah listrik. Ya, listrik dulu itu hanya bergantung terhadap PLN, tapi sekarang banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan energi listrik tenaga matahari. Kenapa seperti itu? Ya tadi, cari pengganti dengan harga yang relatif lebih murah, ya, atau dengan tenaga angin dan segala macam. Ya ini maka kalau kita, tentunya kalau PLN kan dari waktu ke waktu dia fix ya, tetap harganya, karena monopolis ya, karena perusahaan yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola listrik dengan harga, ada batas harganya, ada floating price, ada selling price, dan mereka menetapkan harga tertinggi yang berapa, tidak boleh lebih dari itu, dilindungi oleh undang-undang. Tapi tadi seiring waktu masyarakat yang tidak bisa membayar harga relatif lebih mahal, mereka akan beralih kepada energi yang listrik yang lebih murah. Saat ini sih belum ditemukan, tapi hanya di beberapa daerah sudah muncul terkait dengan pembangkit listrik tenaga matahari atau solar system ya. Oke, ini terkait dengan keadaan harga sumber daya. Nah, bagaimana pola perkembangan produksinya? Ini topik yang ketiga. Seperti pada umumnya, bila faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, sedangkan harga barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Ini teorinya. Tapi bila harga yang lebih tinggi itu dibarengi juga dengan meningkatnya pendapatan atau adanya perbaikan teknologi, maka jumlah barang yang diminta akan tetap bertambah dan produksi tidak akan menurun. Ya, yang kita pahami dulu, kalau teori permintaan, kalau harga meningkat maka permintaan akan menurun. Tapi bisa jadi permintaan akan tetap meningkat. Kondisinya apa? Kondisinya yang pertama, syaratnya pendapatan masyarakat meningkat, ada perbaikan teknologi. Nah, ini maka ketika kondisi seperti ini, maka jumlah barang yang diproduksi tidak akan turun. Namun bagaimanapun juga, produksi pasti akan berkurang dengan semakin habisnya sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi. Dan ini mempunyai dampak terhadap harga barang sumber daya alam yang bersangkutan. Kembali lagi, karena unreliable resource ya, karena sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi, sewaktu-waktu akan habis dan selalu berkurang. Maka kembali lagi harganya ini juga akan terkena dampak. Biasanya harganya akan meningkat. Sebaliknya, dapat pula terjadi penemuan baru atau invention, sehingga memungkinkan tidak segera habisnya sumber daya alam, dan dampaknya terhadap harga barang sumber daya itu akan bersifat menurunkan harga. Nah, dulu bahan bakar minyak, situ aja semuanya menggunakan bahan bakar minyak. Terus diketemukan batu bara, maka harga bahan bakar minyak itu akan turun ya, turun. Nah, oleh karena itu ada dua kekuatan yang bersifat tarik menarik, yaitu antara pengambilan sumber daya alam dan penemuan baru sumber daya alam itu. Ini pola perkembangan produksinya seperti ini ya. Kalau misalnya tidak ada temuan tadi, tidak ada penemuan sumber daya alam baru, ya jumlah akan semakin menipis, harganya akan semakin meningkat ya, permintaannya semakin turun. Tapi ketika pendapatannya meningkat, biasanya permintaannya cenderung tetap atau meningkat. Tetapi produksinya, kalau dia tidak ada penemuan baru, dia akan relatif menurun. Sedangkan kalau ada penemuan sumber daya alam yang baru, maka produksinya bisa meningkat ya, harga bisa turun. Ini pengaruh teknologi seperti itu. Nah, bagaimana pengaruh persediaan sumber daya alam? Nah, sekarang kita menyatakan bahwa biaya pengambilan sumber daya alam itu merupakan fungsi baik terhadap jumlah produksi maupun terhadap besarnya persediaan sumber daya alam. Ya, ini jadi kita boleh mengatakan bahwa biaya pengambilan sumber daya alam tadi ini merupakan fungsi dari key maupun reserve atau R. Kalau kita tulis dalam bentuk matematika, maka biaya pengambilan sama dengan fungsi dari Q atau jumlah yang diproduksi dan R atau reserve, persediaan sumber daya alam.
Nah, biaya pengambilan dapat positif, negatif, bahkan dapat pula netral dalam hubungan dengan jumlah persediaan sumber daya alam yang ada dalam bumi. Tapi biasanya kita menganggap bahwa hubungan itu bersifat negatif. Artinya adalah semakin sedikitnya sumber daya alam yang berada di bumi sebagai persediaan, maka akan semakin tinggi biaya produksi atau biaya pengambilan sumber daya alam itu. Nah, seperti pernah dinyatakan oleh David Ricardo bahwa manusia akan bekerja dengan menggunakan sumber daya alam yang paling tinggi kualitasnya terlebih dahulu. Sedangkan John Stuart Mill menyatakan bahwa biaya pengambilan sumber daya alam akan semakin mahal karena semakin sulitnya dan semakin sedikitnya persediaan sumber daya alam yang harus diambil. Sehingga dengan menggunakan teknologi yang sama, hasil didapatkan tidak lebih efisien sehingga biaya pengambilannya lebih mahal secara relatif, secara rata-rata. Ini ya pengaruh persediaan sumber daya alam. Dia akan mempengaruhi harga atau biaya pengambilan sumber daya alam. Kalau biaya pengambilan sumber daya alam itu meningkat, maka relatif ya, yang mengikuti adalah harga barang sumber daya alam juga ikut meningkat. Tadi kembali lagi rumus P sama dengan marginal cost ya. Kita lanjutkan. Dengan memasukkan pengaruh persediaan terhadap biaya produksi dalam analisis kita, maka pengambilan sumber daya alam akan merupakan fungsi dari jumlah barang sumber daya alam yang diambil dan jumlah persediaan yang ada. Nah, tadi kalau saya katakan tadi fungsinya biaya sama dengan fungsi dari Q atau sumber daya alam yang diambil plus R atau reserve. Dan ini notasinya dibedakan di sini. Ya, sebenarnya sama saja, tapi ini dibuat C-nya biaya cost sama dengan fungsi dari biaya dipengaruhi oleh YT. YT itu adalah jumlah barang sumber daya alam yang diambil dan XT adalah persediaan yang ada. Nah, atas dasar model ini kita nanti akan merelaju pertumbuhan nilai royalti sebesar tingkat bunga sebenarnya. Ini teori awalnya. Jadi pertumbuhan nilai royalti sama dengan tingkat bunga atau R tambah perubahan biaya karena perubahan persediaan. Tapi yang terjadi hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin angkanya persediaan, maka nilai royalti itu meningkat jauh lebih lamban daripada tingkat bunga yang berlaku atau tingkat suku bunga nominal yang berlaku di masyarakat. Ini yang terjadi. Nah, atas dasar pengertian ini, maka tingkat harga barang sumber daya alam sama dengan biaya marginal ditambah dengan royalti. Bila biaya marginal sama dengan 0, tadi ya, kalau kita biaya marginal sama dengan P, ketika P sama dengan MC sama dengan biaya royalti, maka harga barang sumber daya alam sama dengan royalti saja. Dan laju perubahan harga akan sebesar tingkat bunga pula karena royalti meningkat tinggi tingkat bunga. Tapi ketika dia cenderung lebih lamban untuk nilai royaltinya, maka ini bisa jadi hanya yang terjadi adalah harga barang sumber daya alam sama dengan royaltinya saja. Ya. Kalau dia persediaannya masih relatif banyak, ketika biaya royalti sama dengan laju pertumbuhannya sama dengan tingkat suku bunga, maka harganya akan sama dengan tingkat suku bunga atau tingkat bunga yang berlaku di masyarakat. Nah, berikutnya kita bicarakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di bawah pengawasan oleh seorang perencana. Misalkan banyak perusahaan pertambangan yang berada di bawah pengawasan seorang perencana, asumsikan pemerintah, asumsikan Kementerian SDM. Kemudian akan kita tentukan syarat pengambilan sumber daya alam yang optimum, yaitu syarat yang harus diputuskan oleh perencana tersebut mengenai berapa jumlah barang yang harus dihasilkan oleh masing-masing perusahaan pada masing-masing periode. Nah, di sini masing-masing perusahaan bersaing satu sama lain dan bekerja sendiri-sendiri dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang maksimal. Nah, ini kita pahami dulu. Jadi sekarang masalahnya ialah bagaimana mengambil keputusan tentang berapa yang harus diambil dan dalam periode mana, karena pengambilan sumber daya alam dalam satu periode akan mempunyai dampak pada biaya dan manfaat pada periode yang lain. Dengan demikian, rencana harus memaksimumkan nilai sekarang dari jumlah manfaat dikurangi biaya selama periode yang bersangkutan. Ya. Jadi ini asumsikan kita banyak perusahaan di bawah Kementerian SDM, maka harus menentukan ya berapa pengambilan sumber daya alam yang optimum. Syaratnya adalah
perencana ini harus memutuskan berapa jumlah barang yang harus diambil oleh masing-masing perusahaan pada masing-masing periode. Ya, syaratnya itu, jadi Kementerian SDM perusahaan A maksimum sekian, perusahaan B maksimum sekian. Tapi di kita tidak ya, kita hanya membebankan di biaya royalti saja di awal dan biaya pemulihan. Untuk produksinya diserahkan pada perusahaan masing-masing. Seandainya ini kita di bawah pengawasan seorang perencana, ditentukan kuotanya, maka yang terjadi harusnya seperti ini. Perusahaan A, perusahaan Pertamina mengeksplorasi sekian, Chevron maksimum sekian, maka ini akan lebih tertata. Nah, kalau perusahaan itu saling bersaing satu sama lain dan bekerja sendiri, maka mereka tetap mencari keuntungan yang maksimal. Nah, sekarang mengambil keputusan tentang berapa yang harus diambil dalam periode mana, karena pengambilan sumber daya alam dalam satu periode ini akan mempunyai dampak pada biaya dan manfaat pada periode yang lain. Jadi di sisi lain ada syarat diawasi oleh pengawas, seorang perencana bekerja, tetapi perilakunya ketika bersaing satu sama lain, maka setiap perusahaan itu akan mencoba memaksimumkan keuntungan. Ya. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Nah, dengan demikian berarti perencana itu harus maksimumkan nilai sekarang dari jumlah manfaat dikurangi biaya selama seluruh periode yang bersangkutan. Jadi nanti mesti perusahaan-perusahaan itu akan mencoba mencapai kuota maksimumnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Ya, di sisi lain nanti maka perencana itu harus benar-benar memahami periode-periode, baik itu periode sekarang maupun periode yang akan datang dengan jumlah sumber daya alam yang ada. Ya, nah, maka perencana akan memaksimumkan nilai sekarang atau present value dari jumlah manfaat ya dikurangi biaya selama seluruh periode yang bersangkutan. Keputusan bagi seorang perencananya adalah di situ. Nah, ada kasus di mana biaya pengambilan tidak dipengaruhi oleh volume persediaan sumber daya alam sampai suatu periode tertentu. Yang kedua, dengan kualitas sumber daya alam yang tetap, namun biaya pengambilan meningkat ketika jumlah deposit sudah menipis dan produksi bergeser ke deposit yang kualitasnya lebih rendah. Kasusnya seperti ini. Bisa jadi biaya pengambilan itu tidak dipengaruhi oleh volume persediaan sumber daya alam, atau kualitas sumber daya alam yang tetap, tapi biaya pengambilan meningkat. Misalnya karena jumlah depositnya menurun dan produksi bergeser ke deposit yang kualitasnya lebih rendah. Ini dua kasus yang sering terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ya. Dan dalam hal ini royalti akan meningkat sebesar tingkat bunga sepanjang extensive margin atau selama deposit yang baik masih ada dan bergeser ke intensive margin ketika kita pindah ke deposit yang lebih rendah kualitasnya. Jadi ketika depositnya masih ada atau reserve-nya atau cadangan sumber daya alam yang masih ada, maka royalti ini akan meningkat sebesar tingkat bunga dengan sifatnya extensive margin. Artinya dia ibaratnya ekstensif itu lebih kepada perluasan. Ya. Dan kalau misalnya ada deposit, kalau dia berpindah ke deposit yang lebih rendah kualitasnya ya, maka sifat intensif margin. Margin tingkat suku bunganya lebih intensif. Ya. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita kemukakan di depan, bahwa royalti akan meningkat sebesar tingkat bunga pada saat kita mengambil sumber daya alam dengan biaya yang tetap. Kemudian royalti turun menjadi 0 ketika kita pindah ke barang substitusi. Ya. Ini yang disebut kondisi ketika royalti turun menjadi 0 ketika pindah ke barang substitusi, ini disebut dengan intensif margin. Ya. Kalau kita bicara royalti itu akan meningkat sebesar tingkat bunga, ini disebut dengan extensive margin. Artinya dia semakin meningkat. Tapi ketika kita bergeser, maka ini intensive margin. Ya, oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbaharui dalam persaingan sempurna? Dalam kondisi pasar persaingan sempurna ya, pengusaha tidak berusaha memaksimalkan kesejahteraan sosial bersih, tetapi ingin memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam yang dikelolanya. Ya, kenapa? Karena tadi mereka banyak perusahaan. Jadi orientasinya hanya kepada memaksimalkan keuntungan dari sumber daya alam yang dikelolanya. Namun karena perusahaan di sini berada dalam pasar persaingan sempurna, ia tidak dapat mempengaruhi harga barang yang dihasilkannya. Karena P-nya sudah fix sama dengan permintaannya, dia sifatnya adalah elastis sempurna ya, dia fix tetap sama dengan marginal revenue, sama dengan average revenue, sama dengan permintaannya. Kita
Kita kembalikan lagi ke pasar persaingan sempurna dalam mikroekonomi. Hasilnya adalah pengusaha dalam persaingan sempurna ini akhirnya akan berbuat seperti seorang perencana yang menghasilkan barang sumber daya alam demi manfaat bersih yang maksimal bagi masyarakat. Ya, walaupun awalnya pengusaha tadi tidak berusaha menghasilkan sosial bersih, tetapi dalam pasar persaingan sempurna karena harganya konstan, fix, sama dengan margin revenue sama dengan average revenue-nya, akhirnya tindakan seorang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna dia akan mengarah seperti seorang perencana. Artinya dia akan menghasilkan barang sumber daya alam demi manfaat bersih yang maksimum bagi masyarakat. Nah, ini menarik ya. Makanya David Ricardo mengharapkan pasar itu mengarah pada persaingan sempurna karena kenapa meningkatkan, yang pertama adalah menciptakan tingkat efisiensi yang sempurna, yang kedua adalah akan menimbulkan manfaat kepada masyarakat yang maksimum, ya, social welfare-nya tinggi, gitu ya. Terus bagaimana pengambilan sumber daya alam oleh seorang monopolis? Nah, ini beda lagi. Nah, ketika ada monopolis dalam satu industri yang bekerja mengambil sumber daya alam, maka kita ingat tujuan dari seorang monopolis itu memaksimumkan keuntungan. Adapun syarat pertama yang harus dipenuhi agar diperoleh keuntungan yang maksimal adalah pengambilan adapun syarat pertama yang harus dipenuhi agar diperoleh keuntungan yang maksimal dalam mengambil sumber daya alam sedikit berbeda dengan perusahaan yang bekerja di bawah pasar persaingan sempurna. Kalau tadi pasar persaingan sempurnanya P-nya sama dengan marginal cost sama dengan marginal revenue. Tapi kalau seorang monopolis sifatnya mereka price maker. Ya, jadi marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Yaitu syaratnya bahwa penerimaan marginal harus sama dengan biaya marginal tambah dengan royalti atau penerimaan marginal dikurangi biaya marginal sama dengan royalti. Jadi ketika kita bicara monopolis, syaratnya dalam mikroekonomi MR sama dengan MC, ya, ingat MR sama dengan MC. Tapi dalam pengambilan sumber daya alam, ya, ini syaratnya ditambahkan marginal revenue-nya sama dengan marginal cost plus royalty atau alpha, ya. Atau royalty itu kita hitung dari marginal revenue dikurangi marginal cost, ya, sederhananya itu. Jadi kalau tadi pasar persaingan sempurna P sama dengan marginal cost plus alpha. Nah, kalau dalam pasar monopoli syaratnya bukan P lagi tapi marginal revenue sama dengan marginal cost plus alpha. Nah, seorang monopolis dalam pengambilan barang sumber daya alam lebih lamban daripada dalam pasar persaingan sempurna atau lebih bersifat konservasi. Cenderungan apakah sebenarnya akan segera dikuras atau tidak bergantung pada sifat dari permintaan terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, apabila royalti harus meningkat dengan laju tinggi tingkat bunga, maka akan kita temukan bahwa sumber daya alam itu akan diambil lebih cepat di bawah pasar monopoli daripada dalam pasar persaingan sempurna. Jadi sebenarnya sifat dasarnya monopolis dalam pengambilan sumber daya alam itu sifatnya konservasi. Kenapa? Karena dia menentukan harga. Jadi memproduksi sedikit pun tidak masalah, harganya dia akan meningkat. Ya, tetapi ketika sifat permintaannya apakah dia elastis apakah dia inelastis, ini akan mempengaruhi. Nah, maka ketika kita asumsikan biaya royaltinya itu meningkat dengan laju tinggi tingkat suku bunga, maka monopolis tadi akan mengambil sumber daya alam lebih cepat dibandingkan dalam pasar persaingan sempurna. Kenapa? Karena menutup biaya tingkat suku bunga tadi, biaya royalti. Sebaliknya pada saat elastisitas permintaannya tinggi nih, maka produsen monopolis cenderung untuk mengadakan konservasi. Jadi semakin dia elastis kurva permintaannya, di mana harga tidak kuantitas yang perubahannya tidak lebih besar dibandingkan elastisitasnya elastis ya. Maka semakin dia elastis ketika perubahan Q-nya ini mesti lebih tinggi dibandingkan perubahan harganya, atau perubahan harganya lebih rendah dibandingkan perubahan Q-nya. Dalam kondisi seperti ini, maka monopolis tidak menguntungkan untuk nambah Q-nya. Artinya dia akan lebih bersifat konservasi. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Topik berikutnya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian dalam pengambilan sumber daya alam ini terkait dengan bagaimana keputusan pengambilan sumber daya alam itu dipengaruhi oleh ketidakpastian di dalam suatu perekonomian yang ditandai oleh ketidaksempurnaan pasar maupun resiko di masa yang akan datang. Ya, arahnya ini berarti ada dua. Ketidaksempurnaan pasar, harapannya kan pasar persaingan sempurna ya, tetapi mungkin akan mengarah pada monopoli atau monopolistik atau oligopoli. Ini pasar tidak sempurna. Yang kedua, ada resiko di masa yang akan datang. Sehingga ini terkait dengan bagaimana menentukan biaya alternatif tadi atau alpha tadi atau opportunity cost tadi. Ya, karena risiko di masa datang bisa jadi teori dasarnya misalnya sumber daya alam itu akan semakin habis. Oh, ternyata ke depan sudah bayar biaya opportunity cost tinggi, tetapi dia akan datang ternyata ditemukan sumber daya alam yang baru. Nah, ini ada dua hal. Ya, terkait dengan ketidakstabilan di pasar sumber daya alam tersendiri, ini merupakan ketidakpastian akan membuat ketidakstabilan. Ya. Jadi ada ketidakpastian, ada ketidakstabilan. Dan di mana ketidakpastian itu akan membuat ketidakstabilan di pasar sumber daya alam. Ketika tidak stabil, maka pengambilan sumber daya alam akan cenderung tidak efisien sifatnya. Karena tidak stabil. Ya, ketidakpastian dan efisiensi ini bisa dilihat dari tingkat bunga masyarakat atau social rate of interest ini lebih rendah daripada tingkat bunga dikehendaki oleh perorangan atau private rate of interest. Nah, mudahnya gini, private rate of interest ini tingkat suku bunga di pasar keuangan ya, tingkat suku bunga di perbankan. Dengan social rate of interest ini adalah tingkat suku bunga yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, ini lebih rendah dibandingkan private rate of interest. Idealnya adalah sama. Idealnya sama atau social rate of interest lebih tinggi dibandingkan private rate of interest. Tapi ketika tidak atau ketika terjadi ketidakpastian, ketidakefisienan tadi, maka ini kebalik. Private rate of interest-nya ini lebih tinggi dibandingkan social rate of interest. Sebenarnya social rate of interest ini mengindikasikan bagaimana melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, private rate of interest ini sebagai ukuran tingkat suku bunga pembanding, di mana ini indikatornya adalah tingkat suku bunga yang ada di pasar keuangan. Berikutnya kita bicara eksplorasi. Nah, harapan harga barang sumber daya alam yang tinggi di kemudian hari ini akan mempengaruhi harga barang sumber daya alam pada saat ini. Karena produsen mengurangi produksi pada saat ini. Jadi ekspektasi harga di masa datang, kalau dia semakin mahal, maka produsen akan mencoba mengurangi produksinya. Kalau sekarang kita masukkan unsur penemuan baru atau invention terhadap sumber daya alam ke dalam analisis kita, maka harga di kemudian hari itu akan menurun. Kenapa? Karena biaya atau produksinya akan cenderung sangat banyak, maka akan meningkat. Sedangkan harga akan turun bila terdapat penemuan baru, dan selanjutnya meningkat lagi bila pemilik sumber daya alam itu tidak dapat meningkatkan produksinya. Jadi ceritanya adalah kalau harga, ingat ya, dasarnya untuk unrenewable resource itu semakin lama sumber daya alam itu akan semakin habis, artinya jumlahnya terbatas. Maka ekspektasi harganya ke depan akan sangat mahal. Dengan ekspektasi harga di masa yang akan datang akan naik, produsen akan mengurangi produksi. Ini yang dilakukan oleh Pertamina, yang mengurangi produksi, tidak pernah mencapai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena tadi lihat, masa datang harganya akan mahal. Tapi ketika ada penemuan baru, ya maka jumlahnya sangat banyak, maka harganya akan turun. Ya, harganya akan semakin turun. Ya. Tetapi lagi-lagi ketika tidak ini penemuan baru sudah, nanti di masa yang akan datang semakin lama ini juga harganya akan meningkat. Kenapa? Karena penemuan baru sifatnya lama, terbatas ya, dan seiring penemuan baru yang lain itu kecenderungannya jumlah sumber daya alamnya itu juga semakin menipis, sehingga produksinya berkurang dan dampaknya harganya akan meningkat. Ini terkait dengan eksplorasi. Dan ini masalahnya dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak terbaharui atau unrenewable resource.
Ya, sejauh ini kriteria yang dipakai untuk menilai pengambilan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kriteria efisiensi. Ya, efisiensi saja. Pada umumnya untuk menilai apakah suatu tindakan layak atau tidak, di samping dilihat sudut efisiensi juga harusnya lihat dari sudut keadilan atau equity atau distribusi dari kenaikan hasil produksi tersebut. Nah, masalah distribusi ini dapat dipandang dalam kaitannya dengan distribusi antar anggota masyarakat pada saat sekarang, atau harus juga dilihat distribusi antar generasi. Ya, jadi tidak hanya kalau semisal present time saat ini, maka keadilan distribusi itu bagi seluruh masyarakat saat ini, tapi juga generasi yang akan datang harusnya bisa menikmati juga sumber daya alam yang ada. Maka distribusinya terkait antar generasi. Nah, dengan tingkat bunga yang positif akan kita punya tingkat diskonto yang positif pula. Maka dimungkinkan suatu program pengambilan sumber daya alam dipandang efisien oleh generasi sekarang ini akan berakibat habisnya sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Ya, ada dua hal yang dipersoalkan, yaitu masalah tingkat bunga diskonto menurut pandangan sosial dan masalah kriteria kesejahteraan itu sendiri. Masalahnya adalah sekarang bagaimana menghitung nilai sekarang dari manfaat yang akan diterima oleh generasi yang akan datang. Setelah ini kita dapat pakai tingkat bunga, ya, tingkat bunga sosial biasanya lebih rendah daripada tingkat bunga diskonto pribadi atau preferred rate of discount. Jadi itu, ya, kesulitannya kalau mungkin distribusi antar masyarakat saat ini, ya, golongan menengah bawah menengah atas memang perlu dilakukan, bisa melalui subsidi, ya, bisa melalui diskriminasi harga, ya, sehingga ketika masyarakat menengah ke bawah itu tidak bisa membeli, relatif harganya lebih murah dan bisa membeli. Tetapi kesulitannya dalam masalah distribusi dan keadilan itu antar generasi. Kita bagaimana menilai diskon atau manfaat generasi yang akan datang tadi. Ya, idealnya kita menggunakan tingkat diskonto sosial tadi atau social discount rate, ya. Tapi relatif ini biasanya lebih rendah bandingkan tingkat diskonto pribadi atau preferred rate discount, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Berikut adalah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ada sekitar 6 pertanyaan. Silahkan dikerjakan dan dipelajari. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.